Hai teman-teman. Hai. Di sini kami akan melakukan podcast tentang pengalaman di organisasi. Kenalin, nama saya Divalita Putri, nomor presensi 17. Saya Fania Octaviani, nomor presensi 14. Nah, maka dari itu, mari kita langsung membuka acara ini. Kita akan memanggil teman-teman kita dari beberapa organisasi yang akan datang. Mari kita panggil kakak-kakak kita ya. Mari Kak, masuk. Silakan masuk ya. Nah, di sini ada kakak siapa aja nih? Coba Kak. Halo, kenalin nama saya Faridresa Putri. Hai, kenalin nama saya Valisna Putri. Nah, di sini kita kan udah tahu nih kita mau ngapain nih podcastnya. Maka dari itu kita buka ya. Nah, Kak Valisna ini kan ikut organisasi PMR ya di sekolahan. Apa sih yang menjadikan Kak Valisna tertarik untuk ikut organisasi itu? Sebenarnya saya tuh tidak tertarik mengikuti organisasi, tetapi sekolah saya itu kan mewajibkan untuk mengikuti organisasi. Boleh satu ataupun beberapa ya, tapi saya kan tidak suka, jadi saya satu aja. Yang mudah itu kan cuma PNR, jadinya saya cuma tertarik sama PNR. Kalau menurut Kak Faridina gimana? Kenapa kok bisa ikut anggota kepramukaan nih Kak? Nah, dari dulu kan saya suka pramuka tuh. Terus juga saya ingin melanjutkan dari SMP ke SMK ini untuk mengikuti organisasi tersebut. Karena menurut saya organisasi pramuka itu menarik bagi saya karena banyak pengalamannya, sering pergi keluar gitu, mencari pengalaman lebih banyak lah tentang isi pramuka, mendalam dan menarik. Sudah menurut saya itu aja sih. Baik sekali ya Kak. Nah, selanjutnya siapa yang menginspirasi kamu untuk mengikuti anggota organisasi itu ketika Valisna? Tidak ada sih yang menginspirasikan, itu dari diri sendiri ya gitu. Kalau Kak Faradila gimana menurut Kakak? Menurut saya juga seperti Kak Valisna, dari diri sendiri aja sih. Karena muncul jiwa ya. Iya. Nah, untuk Kak Valisna dan Kak Faradila, mulai kapan nih mengikuti organisasi itu? Kalau saya itu dari awal masuk ke sekolah kelas 10 waktu ada buka pendaftaran PMR. Kalau Kak Faradila? Nah, saya kan melanjutkan dari SMP nih, seperti tadi yang saya bicarakan. Pertanyaan pertama. Jadi saya ikut organisasi itu SMP terus ke SMK dari kelas 10 gitu. Berarti melanjutkan ya? Iya, Karena udah dari akarnya tadi terus dilanjutkan. Iya. Oke. Menurut Kak Valisna dan Kak Faridina, alasan mengapa sih pelajar mengikuti organisasi atau ekstra itu? Kalau saya ya, alasan saya akan melatih jiwa kemanusiaan saya dan membuat saya lebih peduli kepada orang lain. Selanjutnya yaitu akan bisa membantu banyak orang yang sedang membutuhkan tentang obat-obatan. Oke. Kalau untuk Kak Faradila sendiri gimana tanggapannya? Kalau saya sih ikuti pramuka itu bisa memahami nilai-nilai luhur, kegiatan kepramukaan itu juga mengasah keterampilan. Nah, keterampilan yang secara tidak langsung menjadi terasa dari kegiatan pramuka antara lain keterampilan fisik, keterampilan intelektual, keterampilan emosional, keterampilan sosial. Jadi pramuka itu lebih banyak mengalami keterampilan lah, mencari keterampilan dan pengalaman. Oke, untuk selanjutnya. Nah, bagaimana cara kakak-kakak untuk membagi waktu tugas di antara di rumah, di organisasi, sama tugas sekolah? Kalau saya sih semenjak kelas 11 ini mudah membagi waktunya karena itu kelas 11 ini saya jarang berangkat organisasi PMR. Nah, jadi sangat mudah sih. Nah, kalau Kak Farah, bagaimana cara Kakak untuk membagi waktunya antara tugas di rumah, organisasi, dan tugas sekolah?
Nah, di dalam jadwal tersebut, saya bisa mencatat sekolah mulai jam berapa sampai jam berapa, terus ekstrakurikuler juga jam berapa sampai jam berapa, organisasi juga wajib saya jadwalkan, lalu saya tentukan jam wajib belajar saya. Berarti di dalam organisasi itu kakak menjadi sekretaris ya? Iya. Oke. Selama kakak Valisna dan kakak Faradila mengikuti organisasi atau ekstra tersebut, adakah kejanggalan yang pernah dialami selama mengikuti ekstra tersebut? Silakan. Kakak Valisna gimana nih? Untuk saya, waktu organisasi PMR itu tidak ada sih kejanggalan, tapi cuma ada cerita-cerita saja. Tapi tidak ada kejanggalan apapun sih. Kalau Kak Faradila? Di dalam organisasi pramuka juga jarang sih ada kejanggalan. Cumanya itu biasanya kalau ada membuat event-event saat pramuka kan kita juga kekurangan dana. Itu kejanggalan utamanya sih. Kalau boleh tahu kok bisa kekurangan dana itu gimana? Emang dari awalnya ada dananya dari mana? Kan dari setiap event-event kegiatan itu kan mesti kita menarik apa? Siswa gitu. Iya. Ketika kita iuran gitu kita membuatnya. Ada kejanggalan lainnya enggak? Seperti kejanggalan mistis, horor saat mereka Faradila Organisasi. Iya. Sepertinya ada sih. Kalau boleh tahu gimana nih ceritanya? Ayo silakan Bunda. Oke, silakan diminum dulu. Gak apa ini dulu, Kak. Gak apa-apa. Gak apa-apa, silakan. Apa ini, Kak? Nah, untuk Kak Faradila sendiri selama mengikuti di organisasi ada pengalaman yang horor nggak sih? Sebenarnya ada sih Kak. Boleh diceritain nih? Boleh tapi sedikit aja ya. Iya. Nah, Nah saat itu kan tiba langsung malamnya aja ya. Kita kan kemah di SMK Negeri 1 Kudus. iya. Saat melakukan penyiraman untuk resmi jadi yang terakhir melakukan di SMK Negeri Kudus, itu kan di SMK kan ada lorong-lorong Kak. Iya. Saat adik kelas melakukan itu, perkumpulan saya kepanitiaan kan di belakangnya. Iya. Melewati jalan saat tengah malam, jalan di lorong itu, melihat sosok yang nggak wajar kita lihat gitu loh Kak. Nggak wajar tuh kayak gimana nih? Ya bentukannya kalau bisa disebutkan itu kayak cuma kepala aja. Kepala gitu. Iya. Ada lehernya. Ya ada tapi nggak ada badannya gitu loh Kak. Kayak kuyang gitu. Oh ya seperti kayak gitu. Hmm. Nah tiba-tiba kita spontan melihat ke arah di jendela lab tata busana. Kan mesti ada kayak patung-patung tempat baju. Iya. Nah saat kita jalan ke situ melihat ke kanan, terkejut dong, spontan lari dan teriak. Semua lari dan teriak melihat sosok tersebut. Saat kembali lagi kita mengecek, adik itu sudah tidak ada. Terus gimana? Menurut kakak ini benar-benar terjadi gitu? Iya, Benar-benar itu ada orang gitu? benar-benar ada orang, tapi mukanya itu tidak kelihatan Kak. Cuma bentukan rambut sama kepalanya aja gitu loh. Rambutnya panjang. Ya nggak terlalu jelas sih. Pertanyaan terakhirnya ya Kak, apakah kakak nih selama di organisasi mempunyai pengalaman yang menarik? Kalau boleh tahu dari Kak Prasna dahulu. Pengalaman yang masih saya teringat ya Kak. Waktu itu waktu kemah ada teman saya yang sakit. Itu kalau diajak bicara itu nggak mau, kayak dia itu diam saja, tidur saja. Diajak bicara itu nggak jawab. Nah itu masih teringat sampai sekarang.
kayak gimana ya? Kalau melihat itu kayak sedih sekali, kayak mistis. Karena ya, kalau diajak bicara sama kakak pendamping itu nggak mau jawab gitu, terus kayak kita itu khawatir ini gimana, mau ngechat siapa, HP-nya juga disambi ya, dia disuruh buka HP yang nggak mau. Terus saya sama Sapira itu teman saya itu waktu itu suruh kakak jadi untuk ambil tandu buat teman saya itu, sampai dimarah-marahin, cepetan dek, cepetan gitu. Terus setelah itu teman saya itu kayak dikompres gitu loh, terus dikasih minum teh tapi dia nggak mau, dikasih roti juga dia nggak mau, terus waktu dibawa ke UKS. Nah seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Farah, selama mengikuti organisasi pramuka, sebutkan pengalaman yang menyenangkan sampai saat ini masih teringat. Jelaskan saja, ceritakan. Nah, pengalaman saya kalau yang sangat menyenangkan itu saat melakukan kemah di luar sekolah gitu. Iya. Kayak di lapangan besar kita bisa bertemu sekolah-sekolah lain. Kita di situ menambah pengalamannya, bisa sharing-sharing dan kenal bersama orang luar gitu loh, Kak. Oke, terima kasih ya kakak-kakak yang udah ngasih pengalamannya, udah berbagi cerita sama kami, sama teman-teman juga yang nonton. Terima kasih banget karena udah bisa datang. Boleh diminum Kak kalau haus. Kalau silakan nggak apa-apa. Terima kasih Kak. Nah, kalau boleh tahu perjalanan di sini tadi gampang nggak atau muter-muter gitu? Kalau kita sini, perjalanan ke sini, ya macet ya Kak. Iya. Jalan. Macet. Nggak muter-muter sih, cuma macet aja. Iya. Panas nggak nih tadi di luar? Panas banget lah Indonesia itu. Jelas ya. Iya. Kalau boleh tahu habis acara ini mau pergi kemana nih kakak? Kak, kemana Kak? Ya, mau jalan-jalan. Sama ayamnya. Apalagi nanti malam minggu. Kita kan nggak punya ayam ya Kak. Iya, kita nggak punya yang ya. Jalan-jalan sendiri lagi. Iya, mandiri aja Kak. Sebelumnya terima kasih loh Kak sudah mengundang kita ke sini untuk Iya. ditanyain tentang organisasi kita selama di sekolah. Saya yang juga kita berterima kasih karena udah dijelaskan. Iya. Nah, karena kita udah melakukan podcast, di sini kita akan menutupnya. Terima kasih teman-teman. Yang sudah menonton tentunya, Iya. dan teman-teman kita yang udah hadir di sini. Terima kasih ya juga teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.